Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sulasrinisi dari kelas 2C Keuangan nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika kelompok dalam mata kuliah perilaku organisasi. Penjelasan saya kali ini akan dibagi menjadi dua topik bahasan, yaitu yang pertama membangun kelompok yang baik, dan yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kelompok. Baiklah, langsung saja kita menuju topik pembahasan yang pertama, yaitu membangun kelompok yang baik. Dalam teamwork, yang harus dikejar untuk dicapai adalah target bersama, bukan individual. Hal ini tentunya seiring dengan moto Teamwork Makes the Dream Works, yang dapat disimpulkan bahwa kerjasama tim atau kelompok yang baik dapat mewujudkan cita-cita atau tujuan kelompok itu sendiri. Kelompok yang baik atau efektif menurut Roots pada tahun 1967 adalah diantaranya yang pertama, keadaan fisik atau tempat kelompok seperti tersedianya fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan anggota. Kemudian yang kedua ada rasa aman atau threat reduction, yaitu menyangkut ketentraman anggota untuk tinggal di dalam kelompoknya, bisa meliputi tidak adanya ancaman, tidak ada saling curiga, dan tidak ada saling bermusuhan. Kemudian yang ketiga ada distributive leadership atau kepemimpinan yang bergilir, artinya adanya pemindahan kekuasaan untuk pengendalian dan pengawasan terhadap kelompoknya. Kemudian yang keempat ada goal formulation atau perumusan tujuan. Tujuan di sini merupakan tujuan bersama yang menjadi arah kegiatan bersama, karena tujuan ini merupakan integrasi dari tujuan individu masing-masing. Kemudian yang kelima ada fleksibilitas, segala sesuatu yang menyangkut kelompok dapat mengikuti perubahan yang terjadi tanpa adanya pengorbanan. Kemudian yang keenam, konsensus atau mufakat. Dengan mufakat yang ada dalam kelompok, semua perbedaan pendapat dari anggota dapat teratasi sehingga tercapainya keputusan yang memuaskan berbagai pihak. Kemudian yang ketujuh ada proses awareness atau kesadaran berkelompok, adanya peran, fungsi, dan kegiatan masing-masing anggota dalam kelompok, maka tiap-tiap anggota pasti timbul rasa kesadarannya terhadap kelompoknya, terhadap anggota kelompok, dan pentingnya untuk berorientasi satu sama lain. Kemudian yang kedelapan ada continual evaluation. Penilaian yang kontinu artinya kelompok yang baik seringkali mengadakan penilaian secara kontinu terhadap perencanaan kegiatan dan pengawasan kelompok sehingga dapat diketahui tercapainya atau tidaknya tujuan dari kelompok tersebut. Sedangkan menurut Sumatri pada tahun 2011, beliau menyatakan agar kerjasama dapat terjalin dengan baik, maka perlu adanya beberapa tahap kesamaan dalam kelompok tersebut, yaitu kesamaan tempat, pikiran, perasaan, dan jiwa. Yang pertama yaitu kesamaan tempat. Kesamaan tempat ini bisa menjadi dasar bagi terwujudnya kerjasama, karena dengan berada di tempat yang sama akan memudahkan seluruh anggota kelompok atau organisasi untuk saling berkomunikasi, berdiskusi, atau berargumentasi, sehingga memudahkan terwujudnya kerjasama. Kemudian yang kedua ada kesamaan pikiran. Jika seluruh anggota kelompok atau organisasi sudah mempunyai kesamaan sudut pandang atau konsep pemikiran, maka akan memudahkan untuk mencari solusi atau pemecahan setiap masalah yang terjadi dalam organisasi meskipun mereka tidak berada di tempat yang sama seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kesamaan perasaan. Nah, pada tahap ini tertentu seseorang harus menggunakan perasaannya untuk menyelesaikan masalah yang ada, khususnya yang berkaitan dengan policy, kebijakan, kebijaksanaan, atau yang terkait dengan faktor eksternal. Kemudian yang keempat ada kesamaan jiwa. Kesamaan jiwa ini merupakan tahap yang tertinggi dalam membangun kerjasama kelompok, di mana masing-masing anggota organisasi telah memahami seutuhnya tentang fungsi, tugas, dan kewajibannya. Selain itu telah ada kepercayaan atau saling percaya seperti itu di antara sesama anggota organisasi atau kelompok, sehingga akan terbentuk suatu kultur organisasi yang baik dan utuh. Selanjutnya yaitu topik bahasan kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kelompok. Dalam kelompok terdapat beberapa faktor yang dapat
ini diungkapkan oleh Baron and Hardy tahun 2003, yaitu diantaranya yang pertama, faktor dari tujuan kelompok. Tujuan kelompok yang diinginkan untuk setiap kelompok dalam organisasi berfungsi sebagai lumbung dari ide yang dilaksanakan, sebagai ikatan jiwa antara anggota kelompok, dan kemudian menjadi sasaran dan juga menjadi sumber dari konsep perencanaan kerja. Kemudian yang keempat, menjadi motivasi dalam mengadakan persaingan atau aktivitas. Kelima, menjadi prasangka untuk mendapatkan kepuasan kerja. Yang keenam, menjadi arah yang tetap dalam menjalankan tugas kelompok. Kemudian yang kedua ada faktor interaksi. Paling tidak kita sebagai agent of change harus mengenal 4 macam jenis pola interaksi yang terjadi di kelompok atau masyarakat, yaitu pertama acting. Misalkan suatu masyarakat desa bekerjasama memperbaiki jalan dengan mengerjakan 100 orang untuk memperbaiki jalur sepanjang 1 km. Untuk pemerataan berarti 1 orang bisa mendapatkan bagian 10 meter. Yang persatukan anggota kelompok di sini adalah adanya pembagian tugas dan tujuan pekerjaan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada interaktif. Maksudnya adalah adanya kerjasama antara beberapa kelompok pada satu pola kerja yang sama. Yang ketiga ada co-acting, mengandung pengertian bahwa antara individu dalam kelompok itu terdapat kerjasama yang erat dalam mencapai atau mewujudkan suatu tujuan. Kemudian yang keempat, counter-acting, dimaksudkan dengan adanya persaingan dari anggota-anggota kelompok untuk mengatasnamakan kelompoknya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada faktor norma dan nilai kelompok. Norma dan nilai kelompok berarti tata interaksi yang disepakati bersama yang mengatur sikap dan perilaku anggota dalam kelompok. Misalnya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan anggota dan konsekuensinya yang akan diberlakukan sama bagi anggota kelompok yang melanggarnya. Setiap kelompok mengerti akan norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sebagai pedoman bagi setiap anggota, bahkan menjadi jiwa dalam mencapai tujuan kelompoknya. Kemudian menurut pendapat dari Subeki dan Jauhar pada tahun 2013, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kelompok. Antara lain, yang pertama, peningkatan kepuasan kerja. Peningkatan kepuasan kerja mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Kepuasan kerja suatu individu yang dipengaruhi oleh hak-hak yang mereka dapatkan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada pengurangan kealpaan. Di sini mempunyai arti tindakan tidak masuk kerja yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau perusahaan berpengaruh negatif terhadap efektivitas dan efisiensi kerja suatu organisasi. Kemudian yang ketiga ada penurunan turnover. Turnover yang dimaksudkan di sini adalah pengunduran diri para pekerja atau anggota dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang berpengaruh terhadap perilaku organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat ada peningkatan produktivitas. Suatu organisasi dapat dinyatakan produktif jika mampu mencapai tujuannya dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditentukan, baik target waktu, biaya, dan hasil. Produktivitas dalam organisasi ini dapat mempengaruhi perilaku organisasi, di mana produktivitas itu berkaitan dengan efisiensi, efektivitas, kinerja suatu organisasi atau perusahaan. Nah, seperti itulah bahasan bab dinamika kelompok yang mengenai bagaimana bangun kelompok yang baik, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku kelompok itu sendiri. Bagaimana? Apakah teman-teman semua dapat mengimplementasikan apa yang sudah dibahas tadi dalam kelompok kalian masing-masing?
Baiklah, saya rasa cukup penjelasan ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.